Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur ayyuhal insan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man dzurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihil kiram ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah faqad faza fawzan muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin semua yang dibahagiakan oleh Allah, hadirin semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan, kesempurnaan lahir dan batin agar bisa mendengarkan tausiah ataupun majelis ilmu, majelisnya surga pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para tabi'in tabi'atnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Fasadaqal hadis kitabullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam terbaik untuknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak sadar diri kita hanya seorang hamba, tetapi kita tidak bersolawat dan memberikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan di suatu padang, di mana padang tersebut ada orang-orang dari suku Bunuh ataupun yang dikenal dengan suku Budui. Suku Budui ini adalah suku yang dikenal sebagai suku ataupun yang memiliki ras keras dan bahasa yang kurang sopan. Sehingga ketika mereka memanggil Nabi Muhammad SAW, mereka memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Ya Muhammad. Apakah itu pantas sebagai seorang umatnya Nabi Muhammad mengatakan tersebut kepada bagindanya, kepada junjungannya, kepada panutannya? Tetapi dengan kerendahan hati dan kedudukan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjawab, wahai suku Budui, ada apa engkau mendatangi aku? Ada apa engkau mendatangi saya? Kata suku Budui, ya Rasulullah, bagaimana cara saya untuk mendapatkan syafaat? Bagaimana cara saya untuk mendapatkan hidayah dan karamah jikalau nanti engkau setelah tiada di dunia ini? Lalu Rasulullah SAW menjawabnya dengan mudah dan dengan santainya, wahai suku Budui, tidak usah khawatir dan tidak usah risau, bahwasannya syafaatku akan terus berjalan, syafaatku akan terus mengalir hingga yaumil akhir nanti. Bagaimana caranya? Dekatilah para alim ulama, dekatilah para tabi'in, dan dekatilah para orang-orang yang memiliki ilmu. Dan dekati pula anak-anak, cicit-cicit, buyut-buyut yang nanti datang dari keturunan-keturunanku. Lalu suku Budui menjawab, apakah Nabi Muhammad nanti ketika engkau telah tiada, apakah dunia ini, apakah bumi ini akan terus seperti ini yang ketika engkau pijaki kakimu, maka bumi akan senantiasa menjaga kami, maka bumi akan senantiasa merangkul kami, maka bumi akan senantiasa merasakan rindu kepada engkau. Lalu bagaimana dengan kami jika kami nanti merasakan kerinduan terhadapmu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai suku Budui, setetes rasa cintamu, setetes rasa sayangmu, setetes rasa rindumu, itu akan membantumu nanti, membantu syafaatku turun, syafaatnya Allah turun untuk memberikan kepadamu, yang nanti akan membantu di yaumil akhir, atau mungkin nanti akan membantu kita di padang mahsyar. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa karamah, sungguh luar biasa mukjizatnya junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita yang tidak pernah melihatnya, kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi kita mencari syafaatnya, apakah bisa? Jelas bisa teman-teman semua, jelas bisa hadirin semua. Seperti yang kita ketahui, pada suatu hari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada dalam suatu pertemuan.
Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh hadis riwayat Abdul Ahmad bahwasannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dari para sahabatnya, ya Rasulullah, kakimu sudah membengkak. Ya Rasulullah, kakimu mengekal. Ya Rasulullah, kakimu mengeras, membiru. Apa yang engkau lakukan selama ini ya Rasulullah? Wahai sahabatku, aku setiap malam, aku sepanjang malam, aku mendoakan umatku agar umatku tidak nanti mati, agar umatku tidak nanti meninggalkan bumi ini selain dia masuknya ke surga Allah tanpa menginjak api neraka. Ini mungkin kisah yang jarang diketahui, tapi ini kisah yang sering kita ketahui bahwasannya ketika Nabi Muhammad sakratul maut, malaikat Jibril pun sopan kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Israel datang ke rumah Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu. Lalu Rasulullah SAW berkata, silahkan malaikat Jibril, jika itu perintah Tuhanku, maka lakukanlah apa yang diperintahkannya. Lalu ketika itu malaikat Jibril menarik dari kaki jempol naik ke atas. Lalu Muhammad menahan. Ya malaikat Jibril, apakah ini akan dirasakan oleh umatku nanti ketika sakaratul maut? Wahai malaikat Jibril, bebankanlah semua beban-beban umatku kepadaku. Wahai Rasulullah, aku sudah menurunkan, aku sudah menimpakan apa yang akan dirasakan nanti oleh umatmu kepadamu 70.000 kali. Tapi wahai malaikat Jibril, ringankanlah kembali nanti sakaratul maut yang dirasakan oleh hamba-hambaku, oleh umat-umatku. Sungguh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membela kita, berdoa untuk kita, memberikan kepada kita 1000 kali manfaat kepada kita. Apakah kita tidak ada iba? Apakah kita tidak ada rasa untuk menggantikan itu semua? Bagaimana caranya? Dengan bersolawat. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwasannya umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW yang berjuang untuk bersolawat itu paling minimal satu hari itu 300 kali. Apakah kita sudah mencapai 300 kali dalam satu hari? Atau mungkin kita hanya mungkin membaca sholawat hanya 1 kali ataupun 5 kali ketika sholat saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan hanya dari saya semata karena saya hanya umat dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.